Dan di antara manusia ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha illallah yang tersema di dalam jiwanya seperti gugusan bintang-bintang di langit. Wa akhar kal mish'al al-azim, dan sebagian yang lain memiliki sinar cahaya la ilaha illallah yang ada di dalam jiwanya seperti pelita yang agung, pelita yang terang. Wa akhar kas-siraj al-qawi, sementara yang lain memiliki cahaya yang kuat, dan sebagiannya yang lain wa akhar kas-siraj ad-dhaif, memiliki sinar cahaya la ilaha illallah begitu lemah bagaikan pelita yang redup. Beliau meneruskan, walihada tadharul anwar yaumal qiyamah. Seperti itu pula lah nanti cahaya la ilaha illallah akan menerangi mereka pada hari kiamat. Biaimanihim wa baina aydihim, yang menerangi mereka di depan mereka dan di samping kanan mereka. Ala hadzal miqdar, sesuai dengan kadar dan tingkatan mereka masing-masing. Min nuril iman wat tauhid ilman wa amala. Hal ini dikarenakan jadi kuat atau tidaknya cahaya yang ada di dalam jiwa mereka dan yang akan menerangi pada hari kiamat sangat ditentukan oleh cahaya iman dan tauhid secara ilmu dan pengamalan. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pemahaman seseorang dengan al-Islam sangat bergantung kepada pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Ma huwal makna la ilaha illallah? Apakah makna dari kalimat la ilaha illallah ini? Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam kitabnya Taisir Al-Azizil Hamid, halaman yang ke-53, dia berkata, wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illa ilahu wahid. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahid. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali ilah yang satu. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Dan ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus bagi setiap umat rasulah, seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu untuk menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan meninggalkan penyembahan terhadap taghut. Dan yang benar dari makna al-ilah adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Maka dari kalimat ini pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kufar Quraisy, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Maka mereka berkata, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Sad ayat yang kelima. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Apakah dia menjadikan ilah-ilah itu, sesembahan-sesembahan itu ilahan wahida, hanya sesembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan.
Di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung annama siwallahi laisa biilah, bahwa selain Allah bukanlah disebut dengan ilah. Karena ilahiyah, karena sesungguhnya setiap ilahiyah, setiap ilah ma siwahu min abtalil batil. Jadi setiap ilah selain Allah adalah merupakan kebatilan yang nyata. Wa isbatuha adlamu zulm, kemudian menetapkannya ilah selain Allah adalah merupakan bentuk kezaliman yang teragung. Karena sudah difahami bahwa fala yastahiqqu al-ibadah siwahu kama la tasluh al-ilahiyah li ghairihi, di mana tidak berhak memberikan ibadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka begitu pula tidak dibenarkan ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung nafyan, peniadaan, wa isbata, dan pengukuhan, penetapan. Di dalam kitabnya Makna La Ilaha Illallah wa Syurutuha, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ulay pernah menjelaskan bahwa di dalam kalimat La Ilaha Illallah ada 4 hal yang harus ditiadakan, yang harus dinafikan, yang harus dihilangkan. Yang pertama adalah al-alihah, yang merupakan jamak dari kalimat ilah. Ma hiya al-alihah? Al-alihah hiya ma qasada bi syai'in min jalbi naf'in aw daf'i darrin. Jadi setiap sesuatu yang dimaksudkan bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat, itulah al-ilah, dan jamaknya adalah al-alihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-55. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, menyembah selain Allah ma la yanfa'uhum, yang tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka, wala yadurruhum, dan tidak pula memberikan mudarat kepada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira, dan adalah orang kafir itu sangat durhaka kepada Tuhannya. Jadi ketika kita meyakini bahwa sesuatu, batu misalnya, cincin atau sebaliknya, cincin, bebatuan, ataupun benda-benda yang lain bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat kepada kita, maka berarti kita telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilah. Karena tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abbas bin Rabi'ah bahwasanya dia melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ra'aitu Umar yuqabbilul hajar. Saya pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad sembari berkata, inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu biasa, la tanfa'u wa la tadur, yang tidak memberikan manfaat ataupun mudarat. Kalau sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi jelas dari nafyu